Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang sekilas tentang berdirinya madrasah kita, terutama khususnya madrasah Sanawiyah Najmul Huda Kota Waringin Lama. Secara ringkas saya jelaskan di sini yang sempat saya ketahui dari pendahulu-pendahulu madrasah ini. Yang pertama adalah berdirinya madrasah diniyah awaliyah pada periode Kiai Haji Basri, Ustadz Kiai Haji Basri dari Banjarmasin, yang didirikan pada awalnya tahun 1959. Kemudian beberapa tahun kemudian di tahun 1976 Madrasah Diniyah Awaliyah ditambah lagi sebagai tingkatannya, jenjangnya yang lebih tinggi, yaitu Madrasah Diniyah Wusta, setingkat dengan Sanawiyah SMP. Nah, di tahun 1976 itu Madrasah Diniyah Wusta itu berubah menjadi Madrasah Sanawiyah, yang pada waktu itu kepala madrasahnya adalah Kiai Haji Asyikin IA, juga dari Banjarmasin. Nah, sejak itulah Madrasah Sanawiyah ini kalau dulu itu didaftarkan sebagai Madrasah Sanawiyah resmi, terdaftar, menjadi diakui, sehingga menjadi diakui dan sekarang sudah diakreditasi, sehingga berlangsung sampai sekarang. Untuk Madrasah Sanawiyahnya itu setelah Haji Asyikin IA itu dikepalai oleh Bapak Haji Muhammad Akpan Bustami. Nah, setelah Bapak Haji Muhammad Akpan Bustami itu meninggal, saya lupa tahunnya, tahun 2006. Tahun 2006 itu langsung saya diangkat menjadi kepala Madrasah Sanawiyah Najmul Huda Kota Waringin Lama ini. Nah, sampai tahun 2013. Kalau salah 2013. Nah, kemudian 2014-nya dikepalai oleh Bapak Adam. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian diganti lagi oleh Bapak Kadarusman SAG. Itulah sekilas sejarah berdirinya madrasah kita, Madrasah Najmul Huda Kota Waringin Lama, yang diawali dengan Madrasah Diniyah Awaliyah yang berdiri tahun 1959. Alhamdulillah bisa berkembang sampai sekarang. Ada Madrasah Diniyah Awaliyah Najmul Huda yang ada di pinggiran Sungai Lamandau itu di Jalan Merdeka, dan Madrasah Sanawiyah Najmul Huda yang berada di lintas kabupaten ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tenaga pendidik dan kependidikan di MTSS Najmul Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 MTS Najmul Huda, selamat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Dalam hal ini saya akan menyampaikan sedikit atau secara singkat tata tertib siswa Madrasah Sanawiyah Najmul Huda Kota Waringin Lama. Tujuan tata tertib ini adalah sebagai rambu-rambu atau sebagai istilahnya itu, di dalamnya itu ada punya hak dan kewajiban siswa yang nantinya akan belajar di MTS Najmul Huda. Baik,
Di sini saya akan membacakan kewajiban dan hak serta larangan bagi siswa MTS Najamul Huda Kota Waringin Lama. Yang pertama, kewajiban. Kewajiban siswa menghormati guru kapan dan di mana saja dan saling menghargai sesama siswa. Menjaga nama baik madrasah, guru, dan pelajar pada umumnya. Ikut bertanggung jawab terhadap pemeliharaan gedung, lingkungan sekolah, peralatan, dan lain sebagainya. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan sekolah, keamanan, ketertiban, maupun madrasah pada umumnya. Melengkapi diri dengan keperluan madrasah seperti bed sebagai tanda pengenal, kemudian buku alat tulis sebagai pembelajaran. Memakai seragam lengkap dan atribut yang sudah ditentukan. Mengakhiri pelajaran dan mengikuti kegiatan lain yang diadakan oleh madrasah. Serta ikut membantu agar tata tertib madrasah ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian hak-hak siswa. Hak-hak yang didapat siswa selama dia berada di madrasah, yang pertama adalah siswa berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib. Siswa berhak meminjam buku-buku dari perpustakaan madrasah dan mentaati tata tertib perpustakaan yang berlaku. Siswa berhak memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan dan diatur oleh madrasah. Kemudian yang terakhir, siswa berhak mendapat perlakuan yang sama selama tidak melanggar aturan tata tertib. Kemudian yang ketiga, larangan siswa. Larangan siswa yang pertama, meninggalkan pelajaran dan kegiatan-kegiatan madrasah sebelum berakhir. Yang kedua, berada dalam kelas pada jam istirahat dan keluar dari halaman madrasah tanpa seizin dari guru piket. Ketiga, membeli makanan atau minuman di luar lokasi madrasah Sanawiyah Najamul Huda. Yang keempat, merokok di dalam dan di luar. Yang kelima, berkelahi atau main hakim sendiri atau membuli kawannya. Keenam, menjadi perkumpulan anak-anak nakal dengan geng-geng terlarang. Ketujuh, mengganggu ketentraman orang lain dan membawa senjata tajam. Apabila larangan tersebut dilanggar, maka siswa tersebut akan mendapatkan sanksi. Sanksi apa? Yang pertama, teguran. Ditegur dulu, kemudian baru penugasan. Setelah ditegur, maka akan ditugaskan atau diberi sesuatu yang bisa membuat jera siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, pemanggilan orang tua atau wali. Setelah penugasan, kemudian apabila masih melanggar, apabila masih melanggar maka akan dipanggil orang tuanya. Apabila masih melanggar kembali maka akan dikeluarkan dari madrasah. Ya, itu sedikit tentang tata tertib kita madrasah Muslimiyah. Kalau misalnya kurang paham nanti bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ibu, biasanya dipanggil Ibu Rizka Susanti, Ibu Rizka. Saya di sini sebagai wakakurikulum. Di sini saya juga mengajar, yaitu mata pelajaran PKN dan SBK. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kepada siswa kelas 7, di mana hari ini kita memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum dan metode pembelajaran selama pada masa pandemi ini. Oke, untuk MTS ini kita menggunakan kurikulum 2013, sedangkan untuk metode pembelajaran di sini ada dua. Yang pertama itu daring atau online, yang kedua itu luring. Kalau daring atau online itu biasanya kita menggunakan via WA di dalam grup ataupun Zoom. Nah, kenapa kita menggunakan daring? Karena keadaan kita seperti ini, situasi di wilayah kita yaitu ada zonanya sekarang zona merah, jadi kita tidak bisa melakukan luring. Sebelumnya kami
di sekolah ini melaksanakan luring. Luring itu adalah PTM, pertemuan tatap muka berkelompok, di mana siswa itu masuk sekolah tapi berkelompok, tidak masuk semua. Jadi siswa itu biasanya di sekolah kami itu, di kakak-kakak kelas kalian itu biasanya ada jumlah siswanya 30. Jadi kami bagi kelompoknya 15 orang per kelompok. Jadi kelompok pertama ini untuk minggu pertama itu biasanya kelompok A, hari Seninnya itu biasanya kelompok A, hari Selasa itu kelompok B. Jadi untuk minggu kedepannya itu kami rolling. Jadi hari Seninnya itu kelompok B, hari Selasanya itu kelompok A. Nah, seperti itu metode pembelajaran yang ada di MTS. Karena keadaan kita sekarang tidak memungkinkan kita untuk masuk sekolah, jadi kita menggunakan daring atau online atau belajar dari rumah. Ya, mungkin di dalam grupnya sudah ada guru-guru yang menyampaikan, silahkan masuk ke grup masing-masing. Nah, diikutilah pembelajarannya, dipantau setiap harinya, karena setiap hari itu ada pembelajaran yang akan diberikan oleh gurunya masing-masing. Kemudian saya akan menyampaikan lagi mata pelajaran yang ada di MTS ini. Mata pelajarannya berjumlah 14 mata pelajaran, 5 mata pelajaran khusus madrasah, yaitu fikih, akidah akhlak, Al-Quran hadis, SKI, dan bahasa Arab. Itu untuk mata pelajaran khusus madrasah. Kalaupun mata pelajaran khusus umum yang bersifat umum itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, matematika, IPS, PKN, Penjas, SBK, dan Prakarya. Nah, itu adalah mata pelajaran yang ada di sekolah ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmansyah. Saya sebagai tenaga kependidikan di MTS Nazmul Huda Petuaringan Lama. Di sini saya akan menyampaikan data demografi siswa MTS Nazmul Huda Petuaringan Lama tahun pelajaran 2021-2022. Untuk kelas 9 berjumlah 30 siswa, di mana terdiri dari 21 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Dan untuk kelas 8 berjumlah 30 siswa, di mana terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Dan untuk kelas 7 berjumlah 35 siswa, yang terdiri dari 26 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Terima kasih.